Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Felicia Melinda kembali hadir menemani pagi hari Anda di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat. Tidak hanya dalam ranah keluarga tetapi dalam bidang sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Dan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, hadir sosok perempuan muslimah yang tidak hanya mendakwah tetapi juga berperan aktif dalam membangun pemberdayaan masyarakat, baik itu di bidang sosial maupun ekonomi. Dan langsung saja pemirsa, kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa, narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Haja Munifah Syanwani, selaku Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI, dan juga Wakil Ketua Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Oke. Nah Bunda ini kan dikenal sebagai sosok yang tidak hanya pendakwah, tapi juga aktif dalam ruang publik ya Bunda. Ya. Nah, apa sih momen paling menentukan yang menggerakkan atau membentuk jalan dakwah Bunda dari awal sampai sekarang ini Bunda? Ya, pertama terkait jalan dakwah itu, karena kan memang dari kecil ya, lingkungan yang membawa untuk ke arah dakwah tersebut dari SMA itu sudah terbentuk, kemudian juga perguruan tinggi, dan yang terpenting adalah karena memang keluarga itu religius, ayah ulama, ibu juga ya memang ngajar ngaji. Nah, ketika saya masih SMA, saya sering ikut lomba-lomba syarhil Quran. Cerdas cermat keagamaan, mungkin itu juga yang membentuk, lingkungan yang membentuk. Ketika sudah kuliah, ibu tuh berharap karena ibu ngajar ngaji, biasa kalau ngaji di masyarakat itu kan ngajinya adalah yasinan, tahlil, wirid dan lain sebagainya kayak gitu. Dan arisan. Nah, ibu itu karena di rumah juga ada pendidikan, ada pondok, ada ya urusan sosial keagamaan jalan, maka ibu tuh berharap sekali satu waktu saya bisa ikut masuk terjun kepada masyarakat dunia dakwah itu, bukan hanya tahlilan, bukan hanya yasinan, tapi memberikan pencerahan ada apa sih di luar. Ilmu agama itu seperti apa sih? Maka ketika ibu, nenek waktu itu memberikan, ya udah ada arisan, ada tahlilan, ada yasinan dan lain sebagainya, ratib dan lain sebagainya. Ayo deh diajarkan 1 jam atau setengah jam tentang ilmu keagamaan. Mungkin tafsir, hadis, sejarah Islam, sejarah Rasulullah dan lain sebagainya. Sehingga ibu-ibu majelis taklim itu paham bahwa ngaji tidak hanya zikir, tahlil, yasinan, tidak hanya itu. Ada yang lebih besar di luar. Dan ngaji itu bisa menjadi sosial keagamaan sekaligus bisa dikembangkan ekonomi kaum perempuannya. Nah itu gambaran awal sehingga dari situ kita mulai berkembang ya memang dunianya. Berarti memang sudah terbiasa dan juga sudah dibentuk dari kecil ya Bunda ya? Lingkungan. Dari lingkungan, betul lingkungan ya? yang membentuk. Bahkan satu waktu karena sering dengar dari ayah kajian-kajian kitab kuning, kemudian kajian-kajian keagamaan lainnya. Ketika kami sekolah yang namanya, mohon maaf, ada jurumiyah, ada qawaid dan lain sebagainya, kitab-kitab kuning kayak gitu. Ketika di sekolah itu orang bertanya, masalah kitab ini, saya kan gak ngikutin serius. Ketika kita diminta untuk membahas ini dan itu, saya paham. Apakah itu karena otodidak?
atau karena lingkungan yang membentuk, atau karena terlalu sering dengar. Sehingga ketika jurumiyah, ketika qawaid, ketika kitab-kitab khoridah dan lain sebagainya, kitab-kitab kuning kayak gitu tuh langsung membentuk hafal saja. Ketika orang berbicara Quran, ini loh bahas ini, langsung nempel. Oh itu surat ini ayat sekian. Jadi nyambungnya begitu sudah aja. Otomatis ya Bunda Otomatis. ya. Kadang-kadang kalau misalkan teman-teman ini mau ngaji, mau baca Quran, pasnya surat apa ya? Itu langsung, oh yang ini pasnya ini. Tanpa berpikir itu mau seperti apa. Oh ini pasnya ayat segini, surat ini. Coba dibuka, lebih pada gitu. Jadi automatically. Itulah yang membentuk mungkin ranah dakwah ke sana. Dan mungkin dari hati juga sudah mengarah ke sana ya Bunda ya. Jadi ya itulah kondisi yang ada. Ya Bunda, ini kan tadi berarti Bunda memang sudah dibentuk karena lingkungan sejak lama ya Bunda ya, dan itu sudah menjadi naluriah dari Bunda sendiri. Nah, sebagai perempuan muslimah Bunda, nilai apa sih yang selalu Bunda pegang agar tetap konsisten di jalur dakwah? Konsistensi dan keyakinan bahwa kehidupan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Dakwah itu adalah sesuatu yang minaz zulumati ilan nur ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia kan. Dari mana? Minaz zulumati ilan nur, dari tidak tahu menjadi tahu. Kan dakwah itu adalah edukasi. Betul. Norma-norma akhlak yang harus dibangun. Salah satu contoh membentuk kejujuran itu pun itu adalah dakwah. Mengajarkan kepada teman-teman, kepada masyarakat, kepada diri kita, kepada keluarga kita, jujur, tidak gibah, tidak banyak merumpi. Ngerumpi ini kan sumber fitnah, sumber malapetaka. Itu adalah dakwah. Apalagi ketika kita berbicara, nah zaman sekarang, anak-anak muda, memangnya kalau kita perhatikan sholat dari yang paling kecil. Sholat itu kan ritualnya ada wudhu, kemudian sholat, kemudian apalagi kalau kita bisa wirid dan lain sebagainya. Itu tidak bisa bahwa mereka sholat, mulai dari wudhunya, sholatnya sampai selesainya dibiarkan begitu saja. Tetap ada rutinitas, tartibnya wudhu pun harus diajarkan. Begini loh, perempuan, ibu-ibu, kalau kumpul kan kadang-kadang rumpiannya banyak. HP, saya selalu bilang, HP itu bisa membawa positif, bisa membawa negatif. Kalau dia dimanfaatkan positif, maka dia menjadi positif. Kalau dia dimanfaatkan negatif, tidak sedikit dan tidak jarang rumah tangga hancur karena gara-gara HP. Nah ini menjadi ranah dakwah modern zaman sekarang, itulah yang perlu kita perhatikan. Mengikuti keadaan zaman. Ya baik, tetap harus diperhatikan dan itu tergantung dari bagaimana diri kita sendiri ya Bunda ya, untuk memanfaatkan sesuatu, bagaimana itu bisa menjadi positif dan itu menjadi negatif. Ya Bunda ya. Konsisten, komitmen dan sabar. Itu kenapa? Nggak gampang loh. Ya, Bunda? Iya, konsisten, komitmen, sabar. Menghadapi ibu-ibu tuh sangat tidak gampang. Baik. Kita habis dakwah. Kita habis meeting, semuanya kita sampaikan. Ketika kita sampaikan, hadapin perempuan ya, ibu-ibu apalagi ibu-ibu kan multi talenta. Baik. Nah itu yang tidak mudah. Baik Bunda, ini kita harus tahan dulu Bunda karena kita harus jeda terlebih dahulu ya Bunda. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan Bunda Munifah. Nah Bunda, tadi di segmen sebelumnya Bunda sempat mengatakan bahwa 3 kunci utama dakwah Bunda ini ada konsisten, komitmen dan juga sabar. Apakah ini juga diterapkan oleh Bunda dalam pemberdayaan ekonomi perempuan Bunda? Dan juga apa dampak nyata yang paling Bunda rasakan di level rumah tangga dan juga komunitas? Terkait dengan komitmen, konsisten dan sabar. Karena kan ibu-ibu ini atau perempuan ini pertama gampang diajak bicara, tetapi memang butuh sabarnya. Kita menyampaikan ini, paham, mengerti,
Kemudian baru selesai, clear selesai nih. 1 menit aja udah nanya lagi dan tidak mengerti. Tetapi juga begitu banyak potensi yang bisa diambil dari kaum perempuan. Tadi Mbak Feli sampaikan Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia. Ya. Hari ini UMKM itu ekonomi rumah tangga banyak dibangun dari kaum perempuan. Kita lihat mulai dari kaki lima sampai pengusaha yang ada di mall ataupun dimanapun itu, rata-rata kan pelakunya adalah perempuan. Betul. Maka itulah yang kita bangun dari dakwah sosial ekonomi. Ini satu kesatuan. Kalau bahasa saya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia harus baik, di akhirat pun baik dan selamat. Ini kan menjadi satu hierarki garis lurus yang harus kita bangun dengan komitmen, konsisten dan sabar. Betul. Oke. Nah, Bunda ini ngomong-ngomong soal tadi pemberdayaan ekonomi dan juga perempuan ya Bunda. Kan Bunda juga terlibat dalam program nasional MBG sebagai pengelolaan SPPG. Nah, sebenarnya apa sih Bunda signifikansi program ini bagi pemberdayaan perempuan dan juga ketahanan ekonomi keluarga? Sangat besar sekali. Oke. Kenapa sangat besar? Saya berbicara di kami ya, di Oke. saya ya. Kami masuk waktu itu ke BGN, Badan Gizi Nasional. Kami launching dengan TV One juga, itu pada bulan Mei, 28 Mei. Kami belum ngerti mau ngapain. Tentunya kan mempelajari dulu. Clear masuk serius pada bulan Agustus September. Dan pada saat ini kami sudah punya 69 kurang lebih set plan ataupun bahkan 100 yang rencananya insya Allah pada 23 Desember ini kebetulan juga lahirnya PPUMI itu 22 Desember 2021 berarti 2020 berarti 5 tahun Hari Ibu adalah harinya PPUMI. Maka kami 23 Desember itu melaksanakan grand launching nasional SPPG terintegrasi serta Gerakan Generasi Emas Indonesia 2045. Menyongsong 20 tahun dong generasi emas. Ketika kami masuk 2025 di Agustus ini, maka kami bangun di sana, komitmen yang kita bangun adalah bahwa ini SPPG ini, program makan bergizi gratis ini, saya berpikir khususnya merupakan program rahmatan lil alamin. Program untuk membantu ekonomi rumah tangga. Program untuk membantu ekonomi keluarga. Wabil khusus ekonomi perempuan. Kenapa demikian? Dia disebutnya bukan gaji UMR loh. Bukan tenaga kerja loh. Sebutannya adalah relawan. Kalau yang namanya relawan tidak UMR dong. Betul. Tidak besar dong. Tapi itu bermanfaat untuk ekonomi rumah tangga. Rizki yang luar biasa untuk kaum perempuan. Di mana sih ekonomi rumah tangga? Yang namanya ibu-ibu, anak mau sekolah, jajan anak. Ekonomi rumah tangga itu enggak besar, enggak yang mesti puluhan juta, tidak. Tetapi mampu membangun ekosistem rumah tangga, membangun ekonomi, makan kehidupan sehari-hari rumah tangga. Mampu untuk menyekolahkan anak, biaya sekolah anak. Mampu untuk jajan anak. Mampu untuk, kalau bahasa saya, ketika kita Mbak Felis makan sama teman-teman di mall, 350.000, 500.000 hanya bertiga sama kawan-kawan. Yuk 3 orang makan, tapi 100.000, 200.000 satu keluarga udah bisa ikut makan bersama. Inilah yang dibangun oleh program MBG ini kalau menurut saya. Maka saya menyebutnya program rahmatan lil alamin. Kami 70% itu adalah relawannya atau karyawannya perempuan. 30% laki-laki. Sangat-sangat membantu dalam membangun ekonomi rumah tangga. Itu buat kami seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar ini dari segi nilai ekonominya sangat meluas bagi untuk masyarakat dan juga keluarga gitu ya Bu ya? Betul. Jadi kalau saya lihat
untuk program makan bergizi gratis ini. Satu, untuk akhiratnya dapat. Kenapa dapat? Kasih makan orang banyak loh. Ya. Betapa 3.000 setiap hari. Bahkan dapur saya, mohon maaf, sekarang udah ditetapkan 3.000 kan. Oke. Flat 3.000. Dapur saya, dapur kami masih 4.000. Oke. Kenapa demikian? Saya bilang, kalaupun tidak dianggarkan udah aja kasih 4.000 aja. Oke. Karena mereka udah biasa menerima Ya. dan tiba-tiba dihilangkan, kasihan. Iya, betul. Yang kedua apa? Karena kami banyak beradaptasi dengan ibu-ibu kan. Ibu-ibu mereka mengatakan begini, Bunda, alhamdulillah tadinya kami harus kasih jajan anak 10.000, 20.000. Sekarang anak minta jajan nggak ada uangnya. Ya, baik. Si ibu mengatakan nanti juga ada MBG, Ya, oke. ada Baik. makan. Ya. Itu membantu sekali. Oke. Nah, Bunda, ini melalui PPUMI sendiri, apa sih sebenarnya masalah yang paling nyata yang dihadapi oleh perempuan atau UMKM saat ini, khususnya di sektor ekonomi syariah, Bunda? Nah, kembali lagi kepada kaum perempuan ya, tadi mungkin karena Mbak Felis mengatakan ekonomi Islam, jadi nyambung di situ kan. Iya, betul. Untuk perempuan, tadi MBG kalau menurut saya udah syariah banget. Oke. Pemberdayaan perempuan dalam urusan ekonomi syariah, pendidikan menjadi penting. Tetapi urusan UMKM, kalau menurut saya, itu kan jual beli kebanyakan. Ya. Antara diminkum. Ketika berbicara antara diminkum, ridho sama ridho di antara kamu, rela sama rela di antara kamu, jual beli, itu syariah. Oke. Edukasi menjadi penting, tapi praktek dan contoh juga menjadi lebih penting. Oke. Karena prioritas ya. ketika teori tidak diaplikasikan pun mandul, tidak bermanfaat. Tetapi kehidupan contoh sehari-hari, uswah sehari-hari, praktek sehari-hari dengan ekonomi syariah, maka menjadi ekosistem satu kesatuan yang saya yakini bahwa program MBG ini adalah program yang paling syariah. Akuntabelnya jalan. Makanannya harus betul-betul halal. Diperhatikan higienisnya, makan orang banyak, anak-anak generasi emas 20 tahun akan datang. Baik. Luar biasa itu. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali Bunda perbincangan mengenai ekonomi syariah dan juga pemberdayaan perempuan karena keduanya ini sebenarnya saling bersinggungan ya Bunda ya. Tapi Bunda, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Inspirasi Pagi akan segera kembali usai jeda berikut. Anda kembali lagi menyaksikan Inspirasi Pagi pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bunda Munifah. Bunda, tadi di segmen sebelumnya kan sempat disinggung bahwa ekonomi syariah dan juga pemberdayaan perempuan ini saling menguntungkan satu sama lain dan saling berkesinambungan ya Bunda. Nah Bunda, menurut Bunda sendiri, apa sih kunci yang harus dilakukan oleh perempuan muslimah agar bisa mandiri secara ekonomi dan juga nilai-nilai keislaman ini tidak hilang Bunda? Yang pertama adalah tanpa mengesampingkan dan mendiskreditkan apapun, mayoriti di negeri ini adalah muslim dan muslimah. Oke. Nah, ketika mereka itu mereka harus membangun ekonominya, membangun sosialnya, tetapi tidak mengesampingkan nilai-nilai Islam. Maka begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan. Mereka berjualan adalah halal. Mereka berproduksi yang tadi UMKM. Begitu banyak, kami banyak dipandu oleh Bank Indonesia. Oke. Dan kementerian-kementerian terkait yang urusan UMKM. Ini adalah begitu banyak dilaksanakan oleh kaum perempuan. Perempuan ini teliti, kreatif, mau. Jadi ketika mereka sudah mau, kreatif, teliti, maka tinggal sentuhan-sentuhannya, supporting. Ya. Modal, edukasi, marketingnya, pengemasannya, halalnya, berbagai macam hal yang mendukung terkait produk mereka. Itulah yang betul-betul harus terus giat kita support bagi mereka. Yang terpenting juga adalah peluang. Peluang tanpa mengesampingkan koridor bahwa mereka adalah seorang perempuan muslimah. Jadi urusan rumah tangganya, anaknya, suaminya, keluarganya
tidak dikesampingkan dan tidak diterlantarkan karena urusan sosial ekonomi. Jadi satu kesatuan harus pintar membaginya. Nah Bunda, itu gimana tuh Bunda, tips gimana perempuan muslimah Indonesia ini kan tidak hanya di ranah keluarga saja tapi juga bisa seimbang di ranah lainnya seperti tadi ekonomi syariah, kemudian pemberdayaan sosial dan juga ekonomi lainnya, itu seperti apa Bunda? Mungkin ada tipsnya Bunda? Multi talenta ya. Ya. Komunikasi, bangun komunikasi yang baik, trust, saling percaya dalam rumah tangga itu. Oke. Pertama, suami harus percaya pada istrinya. Kedua, istri pun harus percaya sama suami. Bangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Jangan dikesampingkan untuk kebutuhan anak dan keluarga. Kalau anak terlantar, suami terlantar, komunikasi tidak bagus, saling percaya tidak ada, tidak akan terjadi sosial ekonomi rumah tangga terbangun, tidak akan pernah terjadi. Maka satu kesatuan itu yang harus di-create sedemikian rupa, harus pinter membagi waktunya, pinter membangun rumah tangga. Yang paling penting sekali adalah rumah tangga itu dibangun dengan komunikasi yang baik, dengan kepercayaan yang baik. Ini yang harus, yang tentunya membangun rumah tangga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya Allah. Nah Bunda tadi kan sempat Bunda di segmen sebelumnya ini sempat mention soal grand launching dari Dapur SPPG sama Generasi Emas. Nah apa sih yang Bunda harapkan dengan kegiatan tersebut Bunda? Pertama, PP Umi lahir udah 5 tahun. 5 tahun kan, melewati rintangan begitu banyak. 22 Desember adalah Hari Ibu. Betul. Kami mengundang mohon waktu kepada Kepala BGN, kepada Profesor Dadan. Beliau pada tanggal 22 tidak bisa. Maka kami berharap sekali beliau untuk hadir, memberikan semangat kepada kami kaum perempuan dan anak-anak se-Indonesia. Karena anak-anak ini nanti akan menyampaikan pesan-pesannya kepada Pak Presiden. Pesan-pesannya kepada program makan bergizi gratis ini. 20 tahun kami dihantarkan. Kalau anak itu sekarang 5 tahun, maka 25 tahun mereka, maka pada 20 tahun yang akan datang, mereka umurnya 25 tahun. Ketika hari ini si anak itu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, maka mereka berumur 30 tahun. Itu generasi emas 2045. Mereka pada saat itu ada yang menjadi A, B, C, D sesuai harapan negeri ini. Hari ini negeri seperti ini. Next time 20 tahun yang akan datang, momentum itulah yang kami ambil. Kami akan sangat berharap, harapan besar kami, kami sudah menyampaikan, mengirimkan surat kepada Pak Presiden supaya beliau bisa hadir, temani kami perempuan-perempuan 38 provinsi, lintas agama, lintas komunitas, lintas organisasi, anak-anak 38 provinsi akan menyampaikan harapan-harapan besarnya kepada Pak Presiden, kepada Kepala BGN, dengan makan bergizi gratis ini akan menghantarkan kami menjadi generasi emas, generasi Rabbani, harapan bangsa dan negara 20 tahun yang akan datang. Itulah momentum yang kami ambil saat ini. Karenanya kami sangat berharap, harapan besar kami jika Pak Presiden bisa hadir, syukur alhamdulillah. Pak Kepala BGN hadir, wajib hukumnya. Luar biasa, ini berarti memang dipersiapkan dari sekarang ya Bunda, memang dari jauh-jauh hari 20 tahun sebelumnya. Oke Bunda, ini tidak terasa 30 menit kita sudah berbincang, sudah menemani pemirsa di rumah. Terima kasih banyak Bunda Munifa atas waktu dan juga kesediaannya. Sehat selalu Bunda. Amin. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan dengan Bunda Munifa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Inspirasi Pagi. Saya Felicia Amelinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.
Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh